di dalam surat Al-Kahf ayat 109. Allah Ta'ala mengumpamakan ilmu itu seperti lautan. Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Jadi seandainya lautan ini tinta digunakan untuk mencatat kalam-kalamnya Allah, maka lautan itu akan habis, sedangkan kalam-kalam Allah, ilmu-ilmu Allah belum habis. Artinya ilmunya Allah itu sangat luas, sehingga diumpamakan seperti bahrun, lautan. Ada metodologi menafsirkan ayat dengan ayat. Nah, di ayat yang disebutkan di surat Al-Kahf tadi, ayat 109, itu penafsirannya ada di surat Luqman ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau annama fil ardi min syajarah aqlamun." Seandainya bumi ini seluruh pohon-pohon yang ada menjadi pena, wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin, sedangkan lautan menjadi tinta, bahkan dilipat gandakan 7 kali lipat lautan yang ada di bumi dijumlahkan 7 kali. Apa kata Allah? Ma nafidat kalimatullah. Itu belum mampu mencatat ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala, kalimat-kalimatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini metodologi menafsirkan Al-Qur'an yang paling terbaik, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, surat dengan surat. Surat di dalam Al-Quran itu punya korelasi, sehingga salah satu murid Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani bernama Imam Al-Biqai menulis kitab berjudul Nazmud Duror fi Tanasubil Ayati Waswar. Itu membahas tentang tafsiran ayat dengan ayat, korelasi surat dengan surat di dalam Al-Quranul Karim. Ada ulama Afrika juga yang menulis kitab penafsiran menggunakan ayat dengan ayat di dalam Al-Quran. Mazhab Maliki, tapi nanti pindah ke Saudi, berubah manhaj walaupun tidak total, sehingga kitabnya masih bisa kita gunakan juga. Ya, namanya Syekh Muhammad Amin Shinkiti, menulis kitab Adwa'ul Bayan. Ini metodologi idahil Quran bil Quran, menjelaskan Al-Quran menggunakan Al-Quran. Nah, jadi ulama-ulama mereka membuat banyak metodologi di dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala karena ilmunya Allah begitu luas. Kan Allah nyatakan di dalam Al-Quran, wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Kalian diberikan ilmu itu hanya sedikit. Sedikit ini dinisbatkan kepada kalian. Kalian di sini asbabun nuzulnya sekelompok orang Yahudi bertanya kepada Nabi. Bukan di situ maknanya adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi kalian di situ yang bertanya kepada Nabi. Nah, jadi ilmu ini tidak main-main. Ilmu ini luas, ilmu agama ini luas. Ilmunya warisan Rasul itu sangat luas, sangat dalam. Bahkan dulu ada ulama ahli hadis bernama Al-Imam Ibnu Hibban. Ya, Ibnu Hibban ini salah satu ulama yang difitnah sebagai tokoh sesat, membawa ajaran sesat. Nah, beliau Ibnu Hibban menulis kitab hadis berjudul At-Taqasim wal Anwa'. At-Taqasim wal Anwa', yang nanti terkenal dengan nama Sahih Ibnu Hibban. Nah, sebenarnya yang ada saat ini
kitab Sahih Ibn Hibban itu bukan susunan murni yang ditulis oleh Ibn Hibban. Kitab aslinya itu rumit. Itu bisa bayangkan ulama-ulama besar yang hidup di zaman itu, mereka kesulitan memahami kitab tersebut. Sulit memahami karena rumit. Muncul ulama namanya Ibnu Balban. Dia menulis kitab berjudul Al-Ihsan fi Taghrib Sahih Ibn Hibban. Disitulah mulai menyusun indeks-indeks daripada kitab tersebut. Hampir mirip dengan Sahihul Bukhari. Pertama bab wahyu, paling akhir bab manaqib sahabat. Kenapa bisa menjadi satu kitab yang sangat rumit di dalam hadis, berbeda dengan Sahih Bukhari yang sudah tersusun rapi dengan daftar isinya atau indeksnya. Dan ulama-ulama yang pakar di bidang ilmu hadis sekalipun mereka tidak mampu memahami kitab Sahih Ibn Hibban. Itu di dalam masalah indeks saja kesulitan. Maka ulama Ibnu Balban mempermudah itu. Karena kenapa? Karena ilmu Allah luas. Tuh. Ada orang pakar di bidang ini, tapi di bidang tertentu dia tidak pakar. Ada ulama lainnya yang pakar. Nah, Ibnu Hibban saja yang mampu pahami kitabnya, karena beliau yang tulis. Tapi ulama lainnya tidak mampu. Muncul Ibnu Balban, dia membuat indeks dari kitab tersebut. Nah, ini isyarat kata Said Abu Hasan An-Nadwi. Ulama ketika menyusun indeks atau daftar isi di dalam kitab mereka itu sebenarnya ada rahasia. Mereka tidak serta-merta meletakkan bab ini, dijelaskan bab wahyu sebagai pembahasan pertama, tidak. Tapi itu adalah hikmah bahwa meletakkan bab wahyu di bagian paling awal kitab hadis mempertegas bahwa hadis ini juga adalah wahyunya Allah. Karena di zaman itu juga muncul kelompok yang disebut inkaru sunnah, mengingkari sunnah Nabi. Ya, maka menetapkan bab wahyu di bagian awal itu sebagai penegasan bahwa hadis Sahih Bukhari dan semua hadis-hadis yang dimana dikumpulkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab hadis itu juga adalah wahyu yang sama dengan Al-Quran. Walaupun derajat Al-Quran tentu di atas daripada wahyu yang sifatnya hadis Nabi, karena beberapa perbedaan. Ya, kalau Al-Quran itu memang persis seperti itu yang Allah wahyukan, Nabi sampaikan secara persis seperti itu, tanpa ada yang dikurangkan, dilebihkan, dan maknanya juga sesuai dengan makna yang dikehendaki Allah, lafadznya juga sesuai dengan lafadz yang dikehendaki Allah. Tapi kalau hadis qudsi dan hadis-hadis lainnya, ada kalanya wahyu yang Allah berikan, Nabi hanya simpulkan maknanya, tidak persis lafadznya itu sama. Itu perbedaan antara wahyu yang sifatnya itu informasi tentang firman Allah berupa Al-Quran dan juga hadis Nabi daripada sabda-sabdanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak main-main ilmu agama, jangan dipikir gampang. Ya, itu sampai masalah nama ulama saja, Ibnu Majah masih banyak yang bingung. Dibacanya apa nih, Ibnu Majahin atau Ibnu Majah atau Ibnu Majah? Karena ada dua bacaan. Ada yang membaca Ibnu Majata, ada yang membaca Ibnu Majah dengan sukun di bagian akhir hurufnya. Ini perdebatan bahkan di dalam makhtutatnya para ulama, manuskrip-manuskrip para ulama. Di kitab-kitab yang lainnya tulisnya Ibnu Majah. Di kitab-kitab hadis lainnya Ibnu Majata. Terjadi penelitian khusus, yang benar tuh yang mana, Ibnu Majah atau Ibnu Majata. Abu Zur'ah Ar-Razi membuat penelitian tentang namanya Ibnu Majah. Itu ditemukan nama aslinya Muhammad bin Yazid Kuzawaini di wilayah Persia. Beliau juga dapat informasi lahir tahun 209 Hijriah, wafat 273 Hijriah.
Maka buat penelitian-penelitian dari generasi ke generasi. Ibnu Hajar Asqalani muncul di abad ke-7, tahun 773 lahir. Kemudian ada Imam Al-Aini yang mensyarahi kitab Sahih Bukhari, Umdatul Qari. Nah, mereka di dalam kitab-kitab asli mereka yang nanti dicetak di percetakan yang ada di Mesir dan di beberapa negara, itu biasa menyebut dengan nama Ibnu Majah yang di belakangnya sukun. Jadi tidak diharokatkan, ada Ibnu jadi mudhofile, kemudian Ibnu Majahin, tidak seperti itu. Dia selamanya sukun. Ada beberapa nama yang memang keluar dari kaidah. Sibawih kasro terus, Sibawaihin, gak ada Sibawaihun, Sibawaihan, ya. Dia seperti itu. Nah, itu jadi pembahasan ilmiah. Hanya satu orang ulama memiliki nama Ibnu Majah, dikaji di dalam kajian khusus membahas nama Ibnu Majah. Nah, nama Majah itu sendiri jadi polemik di kalangan ulama. Apakah Majah itu nama kota, ataukah nama ayahnya, ataukah nama ibunya? Karena ketika dilafadzkan Majata, Ibnu Majata, kan itu tanda perempuan. Syekh Taj mengatakan Majah itu yang menggunakan ta marbuto di belakang, itu nama ibunya. Sedangkan gurunya Ibnu Hajar Asqalani, Al-Imam Fairuz Abadi yang menulis kitab Al-Qamus Al-Muhit mengatakan Majah ismu walidih, nama ayahnya. Nah, jadi sekarang kalau kita baca kitab hadis Sunan Ibn Majah, maka biasanya guru-guru kami lebih cenderung membaca dengan bacaan Ibnu Majah dengan sukun bagian akhir. Nah, itu punya sanad. Sanadnya nanti bersambung kepada siapa? Peneliti awal yang masanya tidak jauh dengan Ibnu Majah, yaitu Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Nah, Abu Zur'ah Ar-Razi ini dinyatakan menghafal ratusan ribu hadis dan punya kelebihan yang luar biasa, yaitu hafalan hadisnya yang ada yang mengatakan 300.000 hadis. Kalau beliau menyebutkan hadis-hadis yang beliau hafal, itu lancarnya seperti membaca surat Al-Ikhlas. Dan sudah dinilai oleh para muhadditsun ketika dibaca lewat hafalan beliau, nah, ternyata tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih, sama persis, dan lancarnya seperti membaca surat Al-Ikhlas. Nah, itu namanya Abu Zur'ah. Kenapa menjadi rumit ilmu ini? Karena ilmu ini bersumber dari ilmunya Allah yang sangat luas. Sangat luas ilmu ini. Nah, sehingga kata lautan itu ada yang menerjemahkan sebagai ilmu. Nah, kata bahar, ya jamannya bihar. Kalau kita lihat di dalam kisahnya Nabi Musa, wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdi huquba. Nabi Musa berkata kepada muridnya, ini Nabi lewat proposal, Yusha bin Nun. Jadi Nabi Musa yang minta Allah angkat murid saya jadi Nabi. Ada dua orang Nabi menjadi Nabi karena permintaan Nabi Musa. Yang pertama siapa? Nabi Harun. Yang kedua muridnya Nabi Yusha bin Nun. Nabi Musa berkata kepada Yusha bin Nun, saya mau belajar kepada seorang guru. Di situ dalam tafsir disebut Nabi Khidir. Saya akan terus berjalan sampai di tempat bertemunya Majma'al Bahrain, dua lautan. Atau kalau tidak bertemu, saya terus berjalan walaupun berabad-abad, asalkan saya bisa mendapati sang guru, yaitu Nabi Khidir. Padahal derajat Nabi Musa di atas Nabi Khidir. Tapi di sini Allah ajarkan simulasi menuntut ilmu. Itu harus dicari, tidak tunggu. Dituntut seorang nabi saja disuruh mencari. Nah, yang unik di sini Allah Ta'ala isyaratkan lokasinya sang guru itu ada di mana?
Majma'al Bahrain, ya. Kalau letak geografis ada yang mengatakan di Mesir, ada yang mengatakan di wilayah Irak. Itu terjadi khilaf. Tapi substansinya itu, kenapa lokasi tersebut menggunakan kata dua lautan? Bertemunya dua lautan, Majma'al Bahrain. Nah, Syekh Mutawalli Sya'rawi menafsirkan maknanya sang guru itu menguasai dua lautan ilmu. Lautan pertama, bahru al-ilmi zahir, yaitu lautan ilmu zahir. Lautan kedua, bahru al-ilmi batin, yaitu lautan ilmu batin. Nah, dari situlah isyarat ilmu selalu tidak bisa lepas dengan yang namanya bahar, lautan. Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam juga disifati di dalam kitab Burdah. Al-Imam Busairi menyebutkan faqan nabiyyin fi khuluqin fi khalqin wa fi khuluqin, ya. Faqan nabiyyin fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karam. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun garfan minal bahri aw rashfan minad diyami wa waqifuna ladayhi 'inda haddihim min nuqtatil ilmi aw min syaqlatil hikami. Imam Busairi mensifati, beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad mengungguli seluruh para nabi, baik dari fisik dan akhlaknya beliau. Dan tidak ada seorang pun makhluk, termasuk para nabi, para rasul, walam yudanuhu fi ilmin walakan. Tidak ada seorang pun makhluk yang ilmunya setara dengan ilmunya Nabi Muhammad. Dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Kemudian dikatakan semua para rasul mereka mengambil dari lautan ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Yang mereka ambil hanya satu cedukan dari luasnya ilmu, seluas lautan ilmunya Rasul, atau yang mereka ambil setetes dari curahan air hujan. Itu kan digambarkan ilmunya Nabi lautan. Di sini ada satu syair di dalam kitab Rosyafat Ahlil Kamal, ditulis oleh Allamatud Dunya Al-Habib Abdurrahman bin Abdillah Balfaqih. Kalau tadi kan Imam Busairi mengibaratkan para nabi, para rasul mengambil satu tegukan, satu gayung dari lautan ilmu Nabi atau setetes dari curahan hujan. Tapi kalau di dalam Rosyafat Ahlil Kamal, ini kitab Rosyafat Ahlil Kamal, nazom yang isinya tentang ilmu tasawuf dari seluruh aliran tasawuf. Tapi beliau mampu menyimpulkan dengan sangat ringkas dan bisa dipahami oleh orang khas maupun orang am, orang khusus maupun orang awam bisa membaca kitab tersebut. Itu hebatnya Al-Habib Allamah Abdurrahman bin Abdillah Balfaqih. Jadi kitab itu sebenarnya respon daripada surat yang dikirim oleh ulama-ulama yang ada di Makkah dan di Madinah. Mereka mengirim surat kepada Al-Habib Abdurrahman meminta ijazah dan wasiat lewat surat. Nah, kemudian dibalas surat itu berbentuk nazom. Ternyata surat itu ditulis berbentuk nazom, isinya tentang apa? Tentang substansi daripada ilmu tasawuf atau ilmu tazkiyatin nufus. Sampailah surat itu ke tangan para ulama yang ada di Makkah, di Madinah. Ternyata mereka melihat luar biasa isi surat tersebut, dijadikan kitab. Kalau zaman sekarang surat cinta dibuang di tempat sampah, tidak ada manfaat. Tapi ulama dulu yang mereka tulis ilmu walaupun lewat surat. Hal yang sama terjadi kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menulis kitab Usul Fiqih itu lewat surat atas permintaan Al-Hafiz Abdurrahman bin Mahdi. Meminta cara memahami nas di dalam Al-Quran, dalam hadis lewat surat. Ada di Irak beliau. Imam Syafi'i membalas surat tersebut, isinya tentang metodologi istinbat hukum dari hadis, dari Al-Quran maupun hadis Nabi. Ternyata dilihat bagus, dijadikanlah kitab. Judulnya belum ada, maka mereka berijtihad, kita namakan saja sesuai dengan
kronologis daripada penjelasan tersebut lewat surat, maka dinamakan kitab itu kitab surat, kitab Ar-Risalah. Nah, Al-Habib Abdurrahman ketika menulis kitab Rasyafat Ahlil Kamal, di sini menunjukkan ya, bukan beliau takabur, bukan takabur, tapi beliau tahadduts bin ni'mah, menyebutkan kenikmatan yang Allah berikan kepada beliau. Beliau mengatakan dalam kitab Rasyafat, "Fadha alaina min bihari Muhammadi bi ma'arif wa lataif wa ma'ali wa awali bil ma'arif wa lataif wal awali." Tercurahkan kepada kami, min di sini bisa diartikan sebagian lautan ilmu Nabi Muhammad. Kalau tadi yang di Burdah seteguk, satu gayung atau setetes. Tapi kalau di Rasyafat Ahlil Kamal, Al-Habib Abdurrahman mengatakan min bihar Muhammadi. Fadha alaina min bihar Muhammadi bi ma'arif wa lataif. Tertumpahkan kepada kami separuh lautan ilmu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa di sini terjadi perbedaan ketika Imam Busairi mengatakan para nabi satu gayung atau setetes, sedangkan Al-Habib Abdurrahman mengatakan separuh dari lautan ilmu Nabi Muhammad? Karena apa? Ulama-ulama yang mereka berada di bawah naungan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis mengatakan ulama ummati ka anbiya Bani Israel, walaupun ini masih diperdebatkan apakah hadis yang kuat atau lemah. Ya, tapi untuk golongan para sufi ini jadi satu standar keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW, bahwa umatnya yang mewarisi keilmuan Nabi Muhammad, mereka mengambil ilmunya Rasulullah bisa lebih dari nabi-nabi yang lainnya. Nabi-nabi Bani Israel bisa kalah dengan ilmu dari umat, dari wali, daripada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana mukjizat para nabi juga bisa terjadi dalam keramat para wali. Begitu juga ilmu-ilmu para nabi semuanya bisa dimiliki oleh ilmunya seorang wali dari umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya derajat sebagai nabi dan rasul memang tidak ada yang bisa melampaui derajat itu. Itu derajat paling tertinggi. Manzilah itu gak bisa dilampaui. Sehebat apapun orang yang hidup di zaman ini dan dia bukan seorang nabi, tidak akan bisa melewati magom para nabi. Tapi kapasitas keilmuan itu bisa terjadi. Derajat keramatnya bisa lebih dahsyat daripada mukjizat para nabi-nabi terdahulu yang mereka tidak bisa lewati. Hanya apa? Wa waqifuna ladayya inda haddihim. Derajatnya Nabi Muhammad itu, ilmunya Nabi Muhammad, magomnya Nabi Muhammad, itu yang gak bisa dilewati. Itu yang paling tertinggi.